di sekitar peristiwa pembunuhan besar-besaran di Pulau Bali. Dengan mengemukakan hal berikut ini, penulis sama sekali bukan berarti membela daripada Gestapo atau PKI, ataupun dapat membenarkan cara-cara mereka dalam menghabisi lawan-lawannya. Dari sudut moral, perlakuan mereka yang demikian kejam dan biadab terhadap lawan-lawannya haruslah kita lawan dan kita kutuk, tetapi tidak sekaku dan sebiadab mereka pula. Pulau Bali dari sudut strategis kepentingan politik, militer, dan ekonomi bukanlah merupakan kekuatan yang menentukan kalah menangnya perebutan kekuasaan di negeri kita dengan menguasai Indonesia. Akan tetapi di akhir tahun 1965 dan sekitar permulaan tahun 1966, di pulau yang indah ini telah terjadi suatu malapetaka mengerikan, suatu penyembelihan besar-besaran yang mungkin tiada taranya dalam zaman modern ini, baik dari waktu yang begitu singkat maupun dari jumlah mereka yang disembelih. Peperangan sama sekali tidak ada tanda-tanda yang demikian. Dalam peperangan bagaimanapun, tidak seimbangnya kedua kekuatan yang sedang berhadap-hadapan. Di antara mereka pastilah ada usaha yang bagaimanapun kecilnya untuk menghabisi lawannya, atau paling sedikit membela diri. Penyembelihan dan pembantaian mungkin merupakan perkataan yang paling cocok. Pada zaman Stalin di Rusia, ada sebuah terminologi yang sangat populer, yaitu mengenai teror massa. Pada keadaan seperti itu, orang atau segerombolan orang dengan perasaan ketakutan dan tiada harapan akan menyerahkan diri mereka untuk diapakan saja oleh penguasa. Keadaan yang sama terjadi pula di Bali. Hanya saja massa PKI atau mereka yang dituduh PKI lah yang mengalami perasaan itu. Di Bali sama sekali tidak ada perlawanan. Katakanlah perlawanan yang berarti. Mereka yang merasa dirinya PKI atau yang oleh lingkungannya dituduh demikian, dengan sukarela menyerahkan dirinya pada penguasa. Dan ketika pembunuhan-pembunuhan itu dilangsungkan, tidak jarang dan malah banyak sekali dari mereka yang menjadi tawanan minta untuk dibunuh, karena mereka tahu bagaimanapun juga akhir hidup mereka sudah dapat dihitung dengan jari. Mereka yang ingin dibunuh berbuat demikian karena takut menghadapi siksaan atau cara-cara pembunuhan yang tidak masuk akal di kalangan manusia waras atau manusia yang menyebut dirinya bertuhan. Situasi sebelumnya, Bali terkenal pada waktu itu sebagai ibu kota negara kedua sesudah Jakarta. Bung Karno hampir sama banyak menghabiskan waktunya di Indonesia dengan berada di Jakarta dan tampak siring. Dengan demikian, pada hati Soekarno, Bali mempunyai tempat yang unik dan mungkin pula sentimental. Lebih-lebih mengingat ibunya adalah kelahiran Bali. Gubernur yang diangkatnya adalah anak emasnya yang tahu dan akan selalu sanggup memenuhi segala hajat Bung Karno, apapun hal itu. Gubernur Suteja juga menjadi ketua Pepelrada, suatu jabatan sipil diduduki oleh mereka yang sudah tidak disangsikan lagi kesetiaan dan pembudakannya seperti ketua DPR GR I Gusti PT Media, ketua Bamunas I Gede Buger, ketua Lembaga Pariwisata Ida Bagus Kompiang. Maka jabatan-jabatan militer pun
menjadi giliran pula. Gubernur Suteja terkenal ketidakcocokannya dengan Pangdam Surapadi. Maka Bung Karno menggantikan orang ini dengan Brigjen Saifuddin yang terkenal akan kegigirannya. Nyonya Saifuddin adalah simpatisan Gerwani yang dengan cara-cara terbuka menyatakan sokongannya kepada prinsip-prinsip dan perjuangan PKI. Badan-badan lain pun mendapat giliran, dan nasakomisasi ini berlangsung pula secara vertikal dalam badan tersebut. Keakraban Nasakom sangat menonjol pada masa itu karena Bung Karno dengan keras dan tegas mengharapkan hal yang demikian. Ketika ada kericuhan antar golongan yang sebenarnya tidak begitu hebat jika dibandingkan dengan aksi sepihak di Boyolali misalnya, Aidit dan Ali Sastro Amidjoyo diutus ke Bali untuk merujukannya kembali trio, yakni Kandel PKI, Merta PNI, Saifuddin ABRI. Kelihatannya dapat mengatasi, dan pada waktu itu di Bali tidak ada kericuhan apa-apa. Semua berjalan sesuai dengan selera Bung Karno. Sesudah KUB. Sebulan sesudah KUB, keadaan di Bali berjalan sebagaimana biasa. Suteja, PKI, masih tetap menjadi gubernur dan malah dapat 2 kali ke Jakarta bertemu dengan Bung Karno, tanggal 8 dan 17 Oktober. Di hadapan Abrur, Sumarno, Subardja, Hairul Saleh, dan Saifuddin sendiri, Suteja ditanya oleh Bung Karno, apakah dia PKI? Yang dijawab olehnya bahwa tuduhan itu hanyalah fitnah belaka. BK meyakinkan Suteja bahwa dia harus tetap memangku jabatannya. Pada waktu itu keadaan di Bali mulai tegang. Mereka yang dahulu dibungkam oleh BK sekarang mulai membuka suara. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Jateng dan Jatim sudah tersiar luas kabarnya di Bali. Di Jakarta sendiri, BK masih tetap memegang jabatan tertinggi kenegaraan, walaupun Pak Harto sudah mulai dengan tekadnya untuk menenangkan keadaan. Penangkapan pada permulaan November belum juga dilakukan. Puger PKI sibuk mengatur tamu-tamu KIA PMA, sedangkan Kompiang dan Kandel beberapa kali ke Jakarta untuk melihat situasi dari dekat. Pada waktu inilah orang-orang mulai tidak sabar dan bertanya-tanya, mengapa pembersihan terhadap oknum-oknum PKI belum dilakukan? Rakyat menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan ABRI untuk mengatasi keadaan ini. Rupa-rupanya pihak pimpinan ABRI, terutama Saifuddin, ingin melihat-lihat dulu keadaan. Siapa yang akan menang dalam pergulatan politik di Jakarta? Soekarno, Soeharto, grup Nasakom, ataukah Pancasilais? Saifuddin seperti kebiasaan-kebiasaan reptil mungkin telah melihat angin dan mengetahui bahwa bagaimanapun juga sejarah menghendaki kemenangan golongan Pancasilais, dan cepat atau lambat akan datang waktunya di mana BK akan disingkirkan. Penyelamatan diri adalah motif yang paling kuat. Untuk mensukseskan langkahnya, maka dihilangkanlah jejak dan bekas-bekasnya. Pembunuhan adalah jalan yang paling gampang dan paling aman, sebab orang mati tak akan dapat bicara. Dengan melakukan pembunuhan yang eksesif, orang-orang ini, klik-klik Nasakom yang pada waktu itu berkuasa di Bali, ingin menunjukkan kepada orang luar dan terutama kepada Jakarta bahwa mereka adalah orang yang paling anti PKI atau yang paling Pancasilais. Seorang tokoh PNI yaitu Wedagama menghasut rakyat bahwa membunuh PKI adalah dibenarkan oleh Tuhan.
dan tidak akan disalahkan oleh hukum. Tokoh lain, Wiana, yang masih ada hubungan kerabat dengan Bung Karno, mengatakan kepada rakyat bahwa mengambil barang-barang PKI bukanlah pekerjaan yang melanggar peraturan. Pembunuhan. Pemimpin-pemimpin yang dahulu paling nasakom kemudian berubah menjadi pembenci-pembenci PKI yang paling gigih dan paling demonstratif. Pasukan-pasukan partikelir mulai berkeliaran yang terkenal dengan seragam hitamnya, dengan persenjataan dari pedang, pisau, pentungan, sampai pada senjata api. Pembakaran-pembakaran rumah mereka yang dituduh PKI dianjurkan sebagai warming up untuk tujuan-tujuan berikutnya yang lebih bengis. Dan akhirnya pembunuhan itu sendiri berlangsung di mana-mana. Selama 3 bulan, Bali yang indah berubah menjadi neraka penyembelihan. Kalau pada waktu ini di antara pembaca mempunyai sahabat putra Bali, cobalah tanyakan, apakah ia punya seorang kenalan yang menjadi korban peristiwa berdarah ini? Tentu akan diiyakannya, karena memang demikianlah kenyataannya di Bali. Pembunuhan ini telah menelan korban sekurang-kurangnya 80.000 jiwa, tua, muda, laki, perempuan, menurut perkiraan yang paling konservatif. Pembakaran-pembakaran rumah, musnahnya harta benda, baik oleh api maupun perampokan, tiada dapat dihitung jumlahnya. Perkosaan-perkosaan terhadap mereka yang dituduh gerwani menjalar kemana-mana dan dicontohi oleh pemuka partai setempat. Contoh yang paling monumental adalah apa yang dilakukan oleh Widagda, seorang tokoh PNI. Di negara Widagda adalah adik dari Wedastra Suyasa, tokoh PNI Bali yang menjadi anggota DPR GR Pusat. Belasan wanita dituduh dengan semena-mena telah dizinai, dan 3 orang di antaranya pada bulan Maret yang lalu telah mengadukan perbuatan yang terkutuk itu ke meja hijau. Widagda dijatuhi hukuman 3 tahun oleh pengadilan negeri di negara. Vonis Juni 1967. Akibat-akibat politis. Akibat-akibat pembunuhan yang demikian tentulah luar biasa dan tidak akan dirasakan oleh generasi sekarang saja. Ratusan ribu janda merupakan problem yang sangat gawat. Tetapi yang paling menarik perhatian kita ialah, berhasilkah PKI di Bali dilikuidasi dengan cara yang demikian? Efektifkah tindakan-tindakan itu? Rasa-rasanya tidak, dan pasti tidak. Melihat dari siapa-siapa mereka yang dibunuh dan siapa-siapa mereka yang lolos dari kapak berantai itu, Kompiang, Suteja, serta yang menjadi anggota Dewan Revolusi Bali masih berkeliaran dengan bebasnya. Itu menyebut beberapa contoh saja. Pembunuhan sama sekali tidak kena karena korbannya kebanyakan rakyat yang tertipu oleh janji-janji PKI, atau yang hukumannya tidak setimpal dengan apa-apa yang pernah mereka lakukan. Motif iri hati dan balas dendam menonjol sangat kuat. Anak Agung Gede Agung misalnya, kepala jawatan penerangan Bali ini diculik dan dihabisi, padahal biang keladinya ialah wakilnya yang ingin menduduki tempatnya. Li Lijin, seorang pengusaha kaya raya di Bali Utara yang dengan terang-terangan menjadi kasir PKI di Bali justru selamat, baik jiwa maupun harta bendanya. Dia dapat merangkul Wijana yang menjadi tokoh di daerah. Sedangkan saingan-saingan Li Lijin dalam dunia usaha, seperti Chin Wei misalnya,
menjadi korban. Kopi milik Chanwi yang jumlahnya ratusan ton berserakan memenuhi jalan-jalan di seluruh Singaraja, sedangkan Chanwi sendiri menjadi gila sesudah itu. Biang-biang PKI banyak berkeliaran di Jakarta dengan selamat sampai sekarang, bahkan mungkin sekali dengan bebas, karena pemerintah di Bali tidak berbuat apa-apa atau tidak menghubungi pemerintah atau pejabat di Jakarta untuk menangkapnya. Kesimpulan, pembunuhan yang terjadi di Bali bukanlah sport tarifet seperti peristiwa yang dibiarkan berlarut-larut. Andaikan pemerintah atau pejabat pada waktu itu dengan jiwa yang murni dan dengan kesungguhan hati menyetopnya, hal yang demikian tidak akan terjadi. Pejabat-pejabat sama sekali tidak berbuat apa-apa, dan pada beberapa tempat malah menganjurkan pembunuhan-pembunuhan ini. Alasannya tentulah kita dapat mengerti dengan keterangan-keterangan di atas tadi. Pembunuhan di Bali disponsori dan dibiarkan oleh pejabat-pejabat yang berafiliasi dengan PKI. Dus, pengganyangan itu sama sekali tidak punya motif yang bersih, melainkan dilatar belakangi oleh kepentingan untuk cuci tangan. Panglima daerah militer yang sekarang yaitu Brigjen Sukertijo adalah seorang yang jujur dan ingin mengadakan pembersihan-pembersihan dalam tubuh aparat pemerintah di Bali. Ini terbukti dari tindakan-tindakannya pada permulaan tahun ini dengan mengadakan pembersihan-pembersihan terhadap perwira ABRI di Bali yang terlibat. Pada tahap selanjutnya, usaha-usaha Panglima Sukertijo ini rupa-rupanya mengalami hambatan, baik dalam tubuh ABRI maupun sipil atau partai-partai. Terlalu banyak dan kompleks mungkin lawan yang dihadapinya dalam tubuh ABRI sendiri, sehingga sampai sekarang masih banyak perwira menengah yang disangsikan latar belakangnya masih menduduki jabatan-jabatan penting. Gubernur Bali yang baru, yaitu Kolonel Sukarmen, disinyalir banyak melakukan hubungan-hubungan yang sangat erat dengan grup PNI ASU di Bali di bawah pimpinan Wijana. Pencalonannya juga mendapat dukungan mutlak dari PNI ASU. Dengan berbuat demikian, grup ASU di Bali ingin berlindung di belakang Kolonel Sukarmen jika terjadi apa-apa. Golongan sipil di Bali juga tingkat atasnya tidak pernah melakukan pembersihan yang sungguh-sungguh. PNI Bali adalah satu-satunya cabang PNI yang tidak pernah melakukan pengutukan terhadap BK. Mereka masih mendewa-dewakan BK, lebih-lebih karena ketuanya yang sekarang adalah kerabat Bung Karno. Mengenai suara-suara Orde Baru, di Bali terjadi tekanan-tekanan dan intimidasi-intimidasi. Kami, Kasih, Kapi, tidak banyak dapat berbuat dalam hal ini. Lebih dirasakan lagi karena kesatuan-kesatuan aksi di Bali tidak partnership dari ABRI, atau karena kesatuan-kesatuan aksi di Bali tidak pernah merasakan adanya kerjasama dan saling membantu yang sungguh-sungguh. Sama sekali tidak ada. Apa yang disebut organisasi di Bali sama sekali tidak ada, karena mereka yang berkoar-koar menyebut dirinya Orba kebanyakan ASU-ASU yang sudah berganti baju. Andai kata pemerintah dan ABRI di Bali tidak serius melakukan tindakan-tindakan pengorbaan, maka Bali diharapkan akan tetap mempunyai wajah Indonesia sebelum tahun 1965. Dalam hal ini rakyat Bali sangat mengharapkan ketegasan Panglima Sukertijo. Tetapi sampai saat ini beliau mungkin belum menemukan jalannya, atau mungkin pula jalan itu sama sekali tidak akan ditemukan. Kita akan lihat nanti, atau
kita tunggu apa hasil kunjungan Pak Harto ke Bali.